Hai, halo semuanya. Selamat datang di video tutorial kami. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Estefani Tiopanutahayan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu platform komunikasi yang sangat populer dan banyak digunakan, yaitu Zoom. Zoom itu adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan pertemuan virtual, kuliah online, dan rapat bisnis, serta banyak lagi. Dengan berbagai fitur pada Zoom yang sangat canggih, memudahkan komunikasi dan kolaborasi secara efektif, baik dalam konteks profesional maupun pribadi seperti kita. Video ini kami akan menjelaskan apa saja sih fitur-fitur penting dalam Zoom, termasuk menggunakan panggilan video, berbagi layar, menggunakan fitur filter, dan masih banyak lagi. Kami akan memberikan tips dan trik untuk memaksimalkan penggunaan Zoom sehingga Anda dapat memanfaatkan platform ini dengan lebih optimal. Oke, langsung saja kita akan mempelajari fitur Zoom untuk mengetahui fungsi dan kegunaannya. Oke, yang pertama di sini ada audio, di mana audio itu untuk atau mikrofon ya. Uh, ini adalah salah satu fitur utama yang harus kita tahu saat kita menggunakan Zoom, karena saat kita pertama kali masuk ke Zoom, kita akan diberikan kesempatan untuk mengaktifkan atau mengatur untuk mengaktifkan atau mematikan atau mengaktifkan atau menonaktifkan fitur audio ini. Mengapa? Karena saat kita masuk dalam Zoom, kita akan kedengaran suaranya. Jadi kita bisa mute ya agar suara tidak terdengar. Kenapa? Karena kita harus menghindari gangguan dari suara latar belakang uh, yang mungkin saja bisa mengganggu jalannya Zoom. Oke, di sini mungkin tidak terlihat, tapi saya bisa contohkan saat kita ini ada di posisi pojok sebelah kiri paling bawah, nanti ada barisan fitur yang ada di situ, ya seperti ini contohnya nanti. Apabila kita mengklik uh, audio ini, apabila kita mengklik ya seperti Oke, apakah teman-teman mendengarkan? Tidak. Ya, makanya apabila kita mengklik di sini audio kita tidak terdengar, dan apabila kita mengklik sekali lagi maka suara kita terdengar. Seperti contoh ini yang saya lakukan, mungkin tidak terlihat tapi bisa diperhatikan saat saya mengklik sekali. Nah, saat saya mengklik lagi, saya sudah aktif, maka di sini tadi ada icon yang menggambarkan menggambarkan mute tadi, dan dia mati ya. Nah, begitu ya contohnya. Selanjutnya ada video. Nah, di sini kita bisa berbagi video. Jadi, sehabis dari audio, ada fitur yang namanya video. Di video ini kita bisa berbagi layar kita bisa berbagi kamera, ya picture kita saat ini seperti yang saya lakukan ini. Saya sedang berbagi video pada teman-teman. Dan apabila saya mematikan, maka video saya tidak terlihat, maka akan tampilannya gelap seperti ini, atau memunculkan icon dari huruf awal nama saya. Saya berikan contoh seperti ini. Apabila saya mengklik ini, maka video saya tidak terlihat seperti yang teman-teman bisa lihat. Dia menjadi gelap atau menunjukkan icon pertama dari huruf nama saya. Kita juga bisa mengubah ini menjadi profil kita ya guys. Dan apabila saya mengklik sekali lagi, maka video saya bisa terlihat lagi. Jadi kita bisa menggunakan fitur mute, kita bisa menggunakan fitur audio dan video ini saat pertama kali bergabung dengan Zoom agar lebih kondusif ya teman-teman. Mungkin itu saja. Untuk fitur-fitur selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Adawiyah Filiani dengan NIC CP2051. Saat ini saya akan membahas tiga hal, yaitu breakout Zoom, share screen, dan record Zoom. Dan untuk itu langsung saja, materi pertama yaitu breakout Zoom. Breakout Zoom memiliki kegunaan yaitu membagi peserta rapat menjadi beberapa ruang obrolan secara terpisah dan memudahkan diskusi secara kelompok. Untuk fungsinya sendiri yaitu membagi peserta daring menjadi beberapa ruang terpisah dalam satu tautan yang sama. Untuk tutorialnya, satu, kalian masuk pada aplikasi Zoom, kemudian buat rapat baru, kemudian pilih fitur ruang diskusi. Setelah itu akan muncul pada halaman kalian seperti ini, di mana di sini bisa mengatur berapa ruang yang ingin kalian buat dan tetapkan secara bagaimana. Itu ada secara otomatis, manual, dan peserta yang memilih ruang tersebut. Untuk materi yang kedua yaitu share screen. Kegunaan share screen sendiri yaitu meningkatkan kolaborasi, membagikan konten layar saat rapat, membagikan dokumen atau materi secara real time, membagikan klip video dalam mode layar penuh. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk berbagi layar pengguna selama rapat virtual. Untuk tutorialnya yaitu satu, kalian masuk pada aplikasi Zoom, lalu tekan fitur share atau bagikan, lalu kalian akan masuk pada opsi seperti ini. Ini kalian tekan saja seluruh layar atau jendela aplikasi. Jendela aplikasi itu aplikasi yang sudah kalian buka lalu bagikan. Untuk materi ketiga yaitu share record Zoom. Untuk kegunaannya sendiri yaitu untuk dokumentasi dan evaluasi, dan untuk fungsinya sendiri yaitu merekam video atau audio rapat dari rapat atau webinar yang sedang berlangsung. Untuk tutorialnya yaitu buka aplikasi Zoom, masuk kepada menu lain, lalu cari fitur record atau rekam, kemudian tekan. Jika muncul suara recording in progress, berarti menandakan bahwa Zoom tersebut telah direkam. Sekian. Halo semuanya, baik. Ini saya Fajar akan menjelaskan mengenai annotate dalam fitur Zoom, meeting Zoom. Nah, fitur annotate ini itu dalam Zoom itu memiliki fungsi untuk memberikan keterangan pada layar presentasi yang kita tampilkan. Nah, fitur annotate sendiri itu bisa diberikan kepada anggota dari Zoom meeting yang ada pada partisipan oleh oleh host dalam Zoom meeting itu sendiri. Gitu. Nah, apa sih ya fitur annotate itu? Ada apa aja dalam fitur annotate? Nah, alat-alat dalam fitur annotate ini tuh ada banyak. Di sini ada mouse, yaitu fungsinya itu untuk menonaktifkan alat anotasi dan beralih ke pointer mouse yang ada pada PC atau device yang kita gunakan gitu. Nah, tombol ini tuh bakalan berwarna biru jika anotasi itu dinonaktifkan. Nah, kemudian ada pilih, yaitu hanya alat yang pilih itu yang select ini hanya tersedia jika kalian itu memulai layar atau papan tulis bersama. Nah, alat select ini tuh bisa milih, memindahkan, atau mengubah ukuran anotasi untuk memilih beberapa anotasi sekaligus. Nah, kita itu bisa memilih, mengklik dan seret mouse untuk menampilkan area pilihannya. Selanjutnya ada teks. Kita itu bisa nyisipin teks di dalam presentasi. Nah, misalkan kayak saya nih sedang melakukan share screen, kemudian kita ada partisipan dari rekan-rekan saya di satu kelompok ini itu bisa nyisipin teks gitu. Kemudian ada gambar. Nah, untuk gambar ini sendiri kita bisa menyisipkan garis, tanda panah, bentuk, dan lainnya. Misalkan dalam satu layar presentasi ada si yang mempresentasikan atau yang melakukan share screen itu bisa melakukan annotate dengan melakukan garis-garis gitu. Seperti kayak gini nih, contohnya saya melakukan annotate gambar garis atau yang lainnya gitu. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ada stempel. Nah, stempel ini memasukkan icon yang ditentukan sebelumnya seperti tanda centang atau bintang atau tanda-tanda lainnya gitu. Stempel.
Ada bintang, ada hati di sini, bisa hati, gitu. Dan bentuk-bentuk yang tersedia lainnya. Kemudian ada sorotan, tanda pena, sorotan, tanda panah, atau pena menghilang. Nah, ini tuh mengubah kursor menjadi sorotan atau tanda panah. Tuh. Kemudian ada penghapus. Nah, penghapus sendiri itu ini buat untuk menghapus annotate yang sudah dilakukan. Kemudian ada format, mengubah opsi pemormatan alat anotasi seperti warna, lebar, baris, font, dan lainnya. Selanjutnya itu ada batal, membatalkan anotasi terbaru yang telah dibuat. Ada urungkan, jadi ketika misalkan tadi saya udah melakukan garis atau melakukan anotasi sesuatu, kemudian dengan urungkan kita bisa dengan urungkan atau undo anotasi yang telah dilakukan itu nggak jadi balik lagi seperti semula. Kemudian ada bersihkan, yaitu menghapus semua anotasi. Dan ada yang terakhir ada simpan, bisa menyimpan atau anotasi yang telah dilakukan gitu pada rekaman lokal. Selanjutnya, nah, partisipan sebagai host dalam rapat, saya atau kita bisa mengelola peserta. Secara default, setiap peserta dalam rapat itu bisa membagikan layar, bisa membagikan layar, share screen, dan audio mereka. Tapi kita tuh bisa mengubah peraturan itu selama rapat gitu. Jadi kita bisa melakukan setting terhadap peserta atau partisipan rapat ini untuk tidak bisa melakukan share screen, atau tidak bisa menyalakan audio, atau tidak bisa menyalakan video. Selanjutnya, fitur-fitur untuk mengelola yang tersedia untuk host mengelola peserta. Nah, yang pertama ada bisuka peserta. Jadi kita bisa misalkan ada peserta yang lupa untuk mematikan audio atau mic, kita bisa membisukan peserta tersebut gitu. Kemudian kita bisa meminta peserta untuk membisukan atau membunyikan atau menyalakan mikrofon untuk bersuara gitu. Tapi itu harus dengan persetujuan dari pesertanya sendiri. Mereka mau atau enggak. Kemudian ada yang ketiga, menghentikan video peserta. Jadi kita bisa menonaktifkan kamera dari peserta. Selanjutnya yang keempat, meminta agar peserta memulai video mereka. Nah, sama seperti sebelumnya, kita bisa meminta untuk mereka menyalakan video mereka. Yang kelima, ada mencegah peserta berbagi layar. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita sebagai co-host atau co-host, kita bisa mencegah peserta untuk melakukan share screen ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya ada mengganti nama peserta. Kita bisa mengganti nama peserta yang ada dengan sesuai misalkan yang kita pengen, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada melihat daftar status undangan. Selanjutnya ada menahan peserta jika ruang tunggu dinonaktifkan. Jika ruang tunggu diaktifkan, kita bisa menahan peserta gitu. Kemudian kalau dinonaktifkan, kita peserta bisa tetap masuk aja ke dalam rapat. Kemudian pilih untuk memutar nada musik, nada masuk atau keluar. Kemudian ada kunci rapat untuk mencegah orang lain bergabung ke dalam rapat. Misalkan ketika anggotanya udah penuh, gitu, sudah tidak ada anggota yang ditunggu lagi, kita bisa mengunci rapat itu untuk tidak menerima audiens lain masuk. Selanjutnya ada tempatkan peserta di ruang tunggu atau memasukkan dan mengeluarkan peserta dari ruang tunggu. Ruang tunggu atau breakout room itu bisa diaktifkan oleh host. Selanjutnya ada memberikan peserta kemampuan untuk merekam secara lokal.
Jadi kita bisa memberikan akses kepada peserta untuk melakukan record di dalam device mereka sendiri. Dan yang terakhir, bisa menjadi host atau co-host, menjadikan suatu peserta menjadi host atau co-host. Selanjutnya ada memberikan label dan penamaan bagi peserta yang hadir. Tadi sudah dijelaskan dalam fitur-fitur sebelumnya, kita bisa host bisa merename dan memberikan label terhadap peserta yang hadir. Nah, mungkin demikian dari penjelasan yang sudah dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan untuk fitur Zoom Meeting Invitation. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita sebagai mahasiswa ataupun kita juga sebagai profesional itu juga meeting juga salah satu hal yang udah biasa lah gitu, dan terutama Zoom itu juga jadi salah satu pilihan utama kita ketika kita mau melakukan meeting dalam keseharian gitu. Nah, di sini saya akan bagikan juga bagaimana sih kita menemukan si Zoom meeting ini gitu. Nah, Zoom meeting itu sebenarnya cara pertama kita bisa temukan di berbagai cara gitu, beberapa cara. Cara pertama adalah dengan kita bisa menekan tanda panah hijau yang ada di atas itu, dan kita bisa klik. Nah, nanti di situ akan muncul meeting ID, host, passcode, invite link, participant ID, dan inscription. Nah, gitu kita bisa pilih copy link di situ gitu. Atau juga kita kalau mau manual, kita bisa pakai meeting ID sama passcode-nya gitu. Dan opsi kedua, kita juga bisa yang ada di bawah tuh, kita bisa menemukan, kita bisa klik yang di atas ada panah yang ke atas itu, nanti ada copy invite link. Nah, itu cara kedua untuk kita bisa menemukan invite link dalam Zoom gitu. Nah, dan cara ketiga, kalau kita sebagai host untuk attending agar bisa menerima link, agar bisa tahu juga, kita perlu waktu kita scheduling meeting, kita perlu untuk mengatur kita memasukkan ini attendingnya ini siapa lewat email, sama ini nanti ada kita perlu klik untuk ini sampai di Google Calendar gitu. Ini kita masukkan ke Google Calendar juga gitu. Nah, dilihat di layar yang kita zoom ke kelompok 3. Nah, itu di situ kita juga tahu oh ya, link-nya itu ada di situ gitu. Dan ketika kita udah 35 menit, nanti dia akan ada notifikasi seperti yang ada di gambar di atas gitu. Dan memang ini banyak cara yang dipakai untuk kita bisa juga menemukan dan berbagi berkaitan sama Zoom Meeting Invitation Link gitu. Next. Nah, fitur selanjutnya itu ada yang namanya whiteboard gitu. Whiteboard ini apa? Whiteboard ini seperti Google Paint gitu. Kalau teman-teman gitu pernah pakai Windows XP di zaman lama gitu. Nah, cuma bedanya di whiteboard yang di sini tuh dia itu jadi satu sama Zoom gitu. Nah, memang kita bisa bahasanya istilahnya tuh annotate gitu. Kita bisa notasi di whiteboard itu. Caranya itu ada dua gitu. Kita bisa share screen lewat whiteboard, atau kita share screen itu kan ada pilihan desktop, nanti ada whiteboard, atau kita bisa, kalau ini saya coba lewat web, ada fitur whiteboard. Nah, teman-teman bisa coba klik whiteboard, nanti ada dua cara. Kalau mau pakai template ya template, kalau misalkan new kosongan ya bisa pilih. Nah, ini contoh yang hasil dari kita kalau klik dari new ini tadi. Nah, baik dari sebelah kiri, sebelah kanan, terutama kalau kita kadang ketemu dosen, itu kan juga
banyak orang yang Zoom online, juga mahasiswanya, atau saat kerja kita perlu perhitungan secara online gitu. Nah, fitur ini akan sangat berguna sih gitu, dan kita bisa macam-macam. Dari sebelah kiri ada pen, ada shape, ada teks, ada crop juga gitu, dan ini bisa live sama banyak orang gitu. Nah, ini yang tadi juga lebih detailnya, memang secara detail untuk di whiteboard di Zoom ini juga dia ada fitur untuk mengulangi kesalahan, menambahkan bentuk dasar lingkaran kotak garis juga, sehingga dengan adanya whiteboard ini kita tuh kayak lebih gampang gitu. Atau saya sebagai host yang punya acara gitu, ternyata saya perlu dalam acara saya sebagai dosen matematika gitu, saya perlu menampilkan rumus-rumus perhitungan yang ada di papan gitu. 3x3, nanti murid-murid bisa mengedit, atau ini ada kita ngomong quiz time gitu. 3x3 si A si B si C 9, nanti kita ketahuan siapa yang mengisi gitu. Nah, selanjutnya saya akan coba bahas untuk background noise suppression gitu. Nah, ini mungkin juga satu fitur yang mungkin juga jarang kelihatan gitu, jarang kelihatan kalau kita nggak utak-utik di bagian option di Zoom gitu. Dan sebenarnya ini salah satu fitur yang sangat bagus di Zoom gitu, dimana tujuannya itu simpelnya itu kita bisa hilangkan noise yang ada di sekitar lingkungan kita. Kita kan juga dari berbagai culture, kita berbagai wilayah, kita berbagai kondisi, kita berbagai tempat gitu. Nah, ini kalau kita lihat pilihan di ini salah satu di audio profile. Kalau kita pilihan di web bentuknya kayak gini, ada Zoom background noise removal sama built-in gitu. Ini salah satu fitur bawaan. Nah, ini salah satu bentuk kalau kita pakai Zoom yang aplikasi gitu di Linux. Tapi di Zoom itu sama sih, cuma beda operasi sistem aja gitu. Nah di dalam auto profile ini Zoom background removal, dia itu ada ibarat kata 3 pengaturan, ada low, medium, sama auto high gitu. Dan ini pun sebenarnya diatur tergantung dari seberapa berisik lingkungan kita gitu. Kalau misalkan auto tapi ternyata hasilnya kadang ada suara bocor kalau istilahnya, ya kita bisa set manual high lah. Tapi kalau misalkan kok suaraku nggak kedengaran ya, auto tapi nggak kedengaran, ya kita coba set low gitu. Itu sih menyesuaikan aja sih itu. Ya itu sih tujuannya memang gimana biar suaranya tuh nggak bocor jadi suara kita jelas banget gitu. Termasuk kalau biasanya kan ini disandingkan sama alat yang namanya, kalau kita pakai headphone kan ada Zoom noise cancellation gitu, nah itu kan juga. Nah itu kalau dikombinasi sama ini, kalau kita punya alatnya secara sebenarnya kalau ini kan cuma software gitu, tapi kan kembali lagi kita sama inputannya itu seperti apa inputannya. Kalau kita inputannya buruk atau jelek, rame, kita masuk ke sini kan software ini cuma membantu, tapi kan semua juga bergantung sama inputan yang kita kasih gitu. Nah itu sih biasanya ini dikombin sama, kalau teman-teman punya Zoom noise headphone yang ada fitur noise cancellation-nya, itu lebih bagus sih kombinasi gitu. Jadi lebih jelas, lebih rapi suaranya gitu. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanik Hatu Halimah. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dan fungsi dari fitur virtual background dan filter pada aplikasi Zoom. Untuk penggunaan fitur virtual background sendiri, yang pertama adalah klik tombol panah atas pada tab menu video, lalu pilih choose virtual background.
maka akan ditampilkan tab seperti ini. Pada menu virtual background disediakan beberapa background yang dapat kita gunakan. Untuk menambahkan background secara custom atau milik kita sendiri, pilih tombol plus kemudian klik add image. Maka akan ditampilkan penyimpanan lokal komputer kita, pilih background yang akan kita gunakan, lalu klik open. Background akan otomatis diterapkan pada video Zoom kita. Untuk penggunaan filter sendiri, pilih pada menu video filter. Di sini disediakan beberapa filter yang dapat kita gunakan. Pilih salah satunya, maka filter akan otomatis diterapkan pada tampilan video Zoom kita. Untuk fungsi dan kegunaannya sendiri, virtual background memiliki fungsi memberikan privasi yang lebih baik bagi pengguna dengan tampilan yang lebih menarik, koefisien, dan profesional. Sedangkan filter sendiri memiliki fungsi untuk kesenangan, tetapi ada juga filter lain yang dapat membuat pengguna terlihat lebih profesional. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai fungsi dan kegunaan beberapa fitur Zoom yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.